Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Manajer baru Inter Simone Inzaghi sekarang tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk menyamai start bagus yang dibuat Antonio Conte pada musim pertamanya di Inter. Seperti dilansir El Interista, Simone Inzaghi perlu menang tandang di Sampdoria akhir pekan depan untuk menyamai start yang dilakukan pendahulunya Antonio Conte. Mantan bos Italia, Chelsea dan Juventus itu memenangkan 3 pertandingan pertamanya sebagai pelatih pada 2019, mengalahkan Lecce, Cagliari dan Udinese. Simone Inzaghi kini telah mengalahkan Genoa dan Hellas Verona, yang berarti kemenangan melawan Sampdoria akan membuatnya sejajar dengan pelatih pemenang Scudetto dan membuat fans Inter percaya diri. Dalam hal kualitas lawan, tidak banyak yang bisa dibaca karena 3 tim yang dihadapi Antonio Conte memiliki kemampuan yang sama dengan yang dihadapi Simone Inzaghi. Gelandang Arturo Vidal kemungkinan besar diberi kesempatan untuk melakoni starter perdananya di musim ini kala Inter Milan melawan Sampdoria setelah jeda internasional yang memungkinkan gelandang utama klub bakal diistirahatkan. Seperti yang telah dilaporkan oleh El Interista bahwa gelandang Chili itu berpeluang jadi starter untuk pertama kalinya di musim ini, ketika tim bertolak ke Genoa untuk menghadapi Sampdoria pada 12 September mendatang. Dengan dimainkannya Arturo Vidal sejak menit awal melawan Sampdoria, maka pelatih Simone Inzaghi bisa mengistirahatkan Hakan Çalhanoğlu agar pemain Turki itu lebih bugar dan siap menantang Real Madrid di laga penyisihan grup Liga Champions pada tanggal 16 September 2021. Alasan lainnya dimainkannya Vidal sebagai starter karena Inzaghi ingin memberi penghargaan kepada sang gelandang setelah ia mampu menunjukkan performa hebat meski tampil dari bangku cadangan dalam 2 pertandingan pembuka musim ini. Duo penyerang Argentina kemungkinan akan menjadi pilihan Simone Inzaghi melawan Real Madrid di Liga Champions. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sudah berpikir strategis soal kalender padat jelang akhir tahun. Inter harus menghadapi Sampdoria akhir pekan, namun Korea dan Lautaro akan tiba hanya 36 jam sebelum tim berangkat ke kandang Sampdoria. Itu berarti kemungkinan Edin Dzeko dan Satriano akan memimpin lini depan di Morasi untuk Nerazzurri, sehingga kedua pemain Argentina itu bisa istirahat. Simone Inzaghi kemudian akan menurunkan pasangan Argentina itu laga perdana Liga Champions melawan Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti. Inter akan melakukan upaya balas dendam setelah 2 kali pertemuan di babak grup musim lalu selalu kalah melawan El Real. Inter siap merekrut kiper Andre Onana dengan status bebas transfer di musim panas mendatang dan mereka dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun. Seperti yang dilaporkan AFC Internews bahwa saat ini masih ada selisih antara permintaan dan penawaran, di mana Inter menyodorkan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun. Sedangkan Onana menginginkan durasi kontrak yang lebih lama, yakni selama 4 tahun. Kendati demikian, kedua kubu tetap yakin negosiasi bakal diselesaikan dengan sangat cepat dan pemain Kamerun itu bakal menjadi kiper baru Inter mulai musim depan. Sang pemain menuntut kontrak 4 tahun dengan gaji berkisar antara 3,5 hingga 4 juta euro per musim. Sementara Inter lebih tertarik menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun disertai dengan opsi perpanjangan untuk tahun keempat. Nerazzurri tampaknya menjadi tujuan favorit bagi Andre Onana karena ia telah dijanjikan menjadi kiper utama klub sebagai pengganti Samir Handanovic.
Dengan demikian, pupuslah harapan klub Liga Primer Arsenal yang juga mengejar tanda tangannya selama bursa transfer musim panas kemarin. Gelandang Cagliari Nathan Nandez masih berharap bisa pindah ke Inter pada bursa transfer Januari mendatang, setelah upaya transfernya selama musim panas kemarin berantakan. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews, pemain Uruguay itu sangat kesal dengan kegagalan transfernya ke Giuseppe Meazza, dan ia optimis pada akhirnya bakal berseragam Nerazzurri di musim dingin 2022. Sebelumnya dia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Inter dan begitu juga dengan klub-klub lain yang sangat dekat untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, kemudian terjadi perselisihan mengenai biaya pinjaman. Cagliari menginginkan uang yang lebih banyak dari apa yang ditawarkan oleh Inter. Pada saat mandeknya negosiasi antara kedua klub, target Inter lainnya Denzel Dumfries telah tersedia dengan harga yang lebih murah, sehingga klub memutuskan untuk merekrutnya dari PSV Eindhoven. Kendati demikian, Nathan Nandez tetap menjadi rekrutan menarik bagi Inter, mengingat ia merupakan pemain serbaguna yang bisa dimainkan di beberapa opsi, sehingga impiannya untuk pindah ke Milano mungkin belum berakhir. Perpanjangan kontrak untuk eksekutif Inter yang dijanjikan Stefan Zhang selama musim panas diharapkan akan disampaikan dalam beberapa minggu mendatang. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tuttosport hari ini, CEO Inter BP Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio dan wakilnya Dario Bacin semuanya akan habis kontraknya dalam 1 tahun. Sebuah kesepakatan telah dibuat di awal musim panas bahwa mereka semua akan bertahan di Inter, tetapi sekarang setelah jendela transfer selesai, mereka menunggu tawaran resmi dari Stefan Zhang dan Suning. BP Marotta, Piero Ausilio dan Dario Bacin diberi tugas yang tampaknya hampir mustahil pada awal musim panas. Mereka diberikan tugas oleh Suning untuk mengakhiri jendela dengan setidaknya 80 juta euro keuntungan dari transfer, serta mengurangi tagihan upah setidaknya 15%. Para manajemen bekerja dengan sangat baik dan justru melewati target yang diberikan oleh Suning. Perpanjangan kontrak baru adalah sesuatu yang wajib mereka dapatkan. Berbagai kesepakatan sponsorship yang telah ditandatangani Inter untuk jersey baru mereka musim panas ini diperkirakan akan melipat gandakan jumlah pendapatan musim ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Calcio e Finanza, 3 sponsor baru yang ditampilkan di jersey terbaru 4 kali lebih banyak dari yang didapatkan dari sponsor terdahulu Pirelli. Kemitraan lama yang dimiliki Inter dengan Pirelli sebagai sponsor kaos utama akhirnya berakhir pada Juni 2021 yang membuat Inter mencari sponsor baru. Manajemen Inter khususnya Alessandro Antonello berhasil mendapatkan sponsor tim yang lebih baik. Mereka berhasil mencapai kesepakatan dengan Socios.com yang akan membayar Inter 20 juta euro untuk musim ini. Secara bersamaan, Inter telah menandatangani kesepakatan dengan Lenovo, Digital Beats dan Zitara yang akan memberikan Inter kucuran dana sebesar 47,25 juta euro. Sebelumnya dengan Pirelli, Inter hanya menerima 12 juta euro untuk setahun yang dapat meningkat tergantung pada kinerja tim.